Kepergian Maura Magnalia, putri Nurul Arifin 2 tahun lalu pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 untuk selamanya langsung menarik perhatian publik. Pasalnya, Maura ternyata sempat mengalami depresi dan stres semasa hidupnya. Maura disebut terbebani dengan beberapa hal yang terjadi dalam hidupnya. Beban hidup yang dialami Maura sampai harus membuat dirinya pergi ke psikolog. Lalu, apa itu gangguan mental dan apa penyebabnya? Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Ada banyak faktor yang memicu terjadinya gangguan mental, mulai dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat peristiwa traumatis, seperti ditinggal mati orang yang disayang, kehilangan pekerjaan, atau terisolasi untuk waktu yang lama. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan gangguan mental, namun kondisi ini diketahui terkait dengan faktor biologis dan psikologis. Faktor biologis. Gangguan pada fungsi sel saraf di otak, infeksi misalnya akibat bakteri Streptococcus, kelainan bawaan atau cedera pada otak, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan, kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan, riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga, penyalahgunaan nafzat seperti heroin dan kokain dalam jangka panjang, kekurangan nutrisi, faktor psikologis, peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil, kurang mampu bergaul dengan orang lain, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan, perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau kesepian. Gejala dan tanda gangguan mental tergantung pada jenis gangguan jiwa yang dialami. Penderita bisa mengalami gangguan pada emosi, pola pikir, dan perilaku. Beberapa contoh dan gejala ciri-ciri gangguan mental. Waham atau delusi yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Halusinasi yaitu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Suasana hati yang berubah-ubah dalam periode-periode tertentu. Perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Perasaan cemas atau takut yang berlebihan dan terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan makan, misalnya merasa takut berat badan bertambah, cenderung memuntahkan makanan atau makan dalam jumlah banyak. Perubahan pada pola tidur seperti mudah mengantuk dan tertidur, sulit tidur, serta gangguan pernapasan dan kaki gelisah saat tidur. Kecanduan nikotin atau alkohol serta penyalahgunaan nafza. Marah berlebihan sampai mengamuk dan melakukan tindak kekerasan. Perilaku yang tidak wajar seperti teriak-teriak tidak jelas, berbicara dan tertawa sendiri, serta keluar rumah dalam kondisi telanjang. Pengobatan gangguan mental tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Selain terapi perilaku kognitif dan pemberian obat, dokter juga akan menyarankan pasien menjalani gaya hidup yang sehat. Jika mengalami gangguan mental yang cukup parah, penderita perlu menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Demikian pula jika penderita tidak bisa menjalani perawatan mandiri atau gangguan mental menyebabkan penderita melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tidak semua gangguan mental dapat dicegah, namun ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko serangan gangguan mental. Berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi, berbagi dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah, berolahraga rutin, makan teratur, dan mengelola stres dengan baik, menetapkan jadwal tidur dan bangun tidur yang teratur setiap harinya, mengikuti latihan untuk menenangkan pikiran atau relaksasi, misalnya dengan meditasi dan yoga, tidak merokok dan tidak menggunakan nafza, membatasi konsumsi minuman beralkohol dan minuman berkafein. Turut berduka atas meninggalnya Maura Magnalia. Semoga keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan serta keikhlasan.